Kisah ini terjadi ketika aku masih sekolah dasar. Jarak antara rumahku ke sekolahan seputar 2,5 kilometer, dan itu selalu kulalui dengan berjalan kaki. Tidak seperti sekarang yang semua serba diantar, namun untuk saat itu tentunya jalan kaki adalah yang dilakukan sehari-hari. Sekolahanku termasuk sekolahan dengan bangunan yang kokoh. Bangunan yang pada saat itu termasuk sekolah yang paling gagah. Walaupun sekarang sekolahan itu sudah tidak ada lagi. Sekolahanku di seputarnya adalah pemakaman, kuburan Cina. Bahasa Jawanya kuburan Cina atau kuburan Cina. Bong Cino kalau aku dan teman-temanku menyebutnya saat itu. Seperti lazimnya anak-anak sekolah dasar identik dengan bermain-main. Seperti biasa, anak-anak di sekolah ini selalu bermain-main di seputar sekolahan tersebut, baik berlari, bersenang-senang, ataupun bermain loncat tinggi. Anak-anak perempuan bermain loncat tinggi karena di bong tersebut juga ada yang berhalaman luas. Ada pemakaman, namun di depannya ada lantai yang lebar, di mana itu sering dipakai bermain-main aku dan teman-temanku di SD tersebut. Hal bermain-main seperti ini sudah biasa, dan setiap istirahat tentunya anak-anak sering bermainnya di seputarnya. Di samping di halaman sekolah, tentunya juga bermain-main di lingkungan kiri kanan, di mana memang semuanya ini adalah terdiri dari kuburan Cina. Bong Cino, Bong Cino, di mana selalu sehari-hari ketika tidak liburan dan ada jam sekolah, jam pelajaran, ketika istirahat tentunya di bong ini ramai dengan anak-anak. Aku pun sama, bermain-main, berloncat-loncatan, naikin itu apa yang tembok-temboknya, dan semuanya itu dilakukan seperti biasanya. Aku dan teman-temanku selalu melakukannya karena memang lebih luas, bisa berlari ke sana kemari daripada halaman sekolah itu sendiri. Setelah itu
ada bel dari sekolahan. Tung, tung, tung. Berarti pertanda bahwa sekolahan sudah pulang hari ini. Kusiapkan semua perlengkapan buku-buku dan potlot serta penghapus dan penggaris yang ada di meja. Aku masukkan tas dan segera beranjak pulang setelah kita berpamitan dengan Bu Guru. Ketika zaman itu selalu yang dicari yang paling anteng, ya, yang paling diam, paling tenang, yang diberikan kesempatan dulu oleh gurunya untuk pulang. Tidak langsung brul demikian, tapi biasanya ketika SD, apalagi saat itu kelas 3, Bu Guru selalu menyuruh kita untuk bersiap, tenang, berdoa, dan setelah itu ditunjuk satu-satu. Anak yang paling anteng, paling diam, paling rapi ditunjuk untuk pulang lebih dahulu dan dilanjutkan teman-teman yang lain. Wow. Perjalanan kulakukan. Aku merasa tidak seperti hari-hari biasanya. Terasa badanku begitu capek sekali. Rasanya berat sekali untuk melangkah. Padahal tasku ya seperti biasanya, hanya berisi gembes air minum dan juga buku-buku yang biasanya selalu kubawa dengan riang gembira dan juga dengan enteng, dengan gampang, dengan mudah. Hari ini terasa capek sekali. Hari ini terasa begitu haus sekali. Sedangkan minumanku tinggal sedikit, mungkin tinggal seteguk 2 teguk. Itu pun segera aku teguk. Dan rasa haus ini terus dirasakan di kerongkongan yang tambah semakin kering. Kulalui jalan ini setapak demi tapak, dan setiap berapa jarak meter ke depan aku selalu berhenti, duduk, dan berjalan lagi. Hampir sampai 7 kali aku berhenti di tengah jalan dalam perjalanan menuju ke rumah. Dan suatu saat sampailah pada mendekati rumahku, di mana ketika mendekati rumahku ini jalannya naik sehingga perlu tenaga yang ekstra. Dan aku pun berhenti, duduk di rumput pinggir jalan. Bila ada yang melewat menanyakan, "Lu kenapa le? Kok mandek?" Sebisanya saya tersenyum. Padahal merasakan bahwa beban membawa tas ini terasa berat sekali. Membawa badan ini sepertinya membawa beban yang sangat berat. Sangat berat sekali. Ketika mendaki menuju ke rumahku, ku jalan lagi. Berhenti lagi. Aduh, kok demikian ya? Tapi kurasakan ini tidak seperti biasanya. Seperti ada yang membebaniku. Sepertinya aku ditindih oleh beban, gendong, seperti gendong sesuatu, di mana yang kubawa ini benar-benar berat sekali. Terus aku berjalan karena tinggal dekat lagi sampai di rumah. Ku taruh tasku langsung di tempat tidur. Aku tergeletak.
Ibuku heran. "Loh, kenapa, Li? Loh, kenapa, Nak?" Tidak seperti biasanya. Biasanya kalau datang aku langsung, "Ibu masak apa? Ibu masak apa?" Dan menuju ke dapur. Dan biasanya kalau ada tahu atau ada apa di situ aku makan. Tapi kali ini tidak. "Kenapa, Li? Apa tukaran? Apa gelut? Kenapa, Nak? Apa berkelahi?" Demikian kata ibuku. Aku hanya diam saja. Selanjutnya ibuku memegang kepalaku. Ibuku kaget. "Loh, kok panas, Li, awakmu? Meriang yo. Ayo minum air putih." Sebentar, Ibu, tak berikan obat penurun panas yang biasanya saat itu sangat terkenal sekali. Obat tersebut yang bisa dibeli di toko-toko, di warung-warung, dan dimanapun. Aku pun minum. Selanjutnya ibuku memberikan makan siang. Namun aku terasa tidak ada selera. Aku hanya ingin minum. "Minum, Bu, minum saja." Akhirnya setelah itu, karena begitu lemasnya, aku tidak tahu. Sudah tergeletak. Setelah hampir kira-kira maghrib, suhuku semakin tinggi. Dan ketika itu, aku melotot, ngamuk, marah. Mata begitu marah. Dan ketika itu, bapakku mendekati, bilang kepada ibuku, "Iki ora sabaene. Ini tidak seperti biasanya. Kata bapakku. Ketika demikian, aku meronta. Aku neng kene. Bahasa Indonesianya, ya aku di sini. Selanjutnya bapakku seperti biasanya ketika aku melihat bapakku melakukan hal ini kepada tetangga atau kepada siapapun atau saudaraku sendiri. Oh, kamu ya. Kowe sopo? Kamu siapa? Ditanya ayahku, ditanya bapakku. Kembali aku ketawa. Aku Yong. Omahmu endi? Demikian kata bapakku. Dijawab, neng kono, menyebutkan lokasi di tempat SD ku tersebut. Ono ya. Metu, demikian kata bapakku. Namun si Yong ini bicara lagi dengan terbahak-bahak dan mata melotot. Ora iso. Aku seneng neng kene. Tidak bisa. Aku senang di sini. Ibuku pun begitu ketakutan dan juga adik-adikku menyaksikan kondisiku saat itu. Setelah itu ayahku berkata,
Ya wis nek ngono karepmu, kowe arep tak obong nek ora gelem metu. Kowe arep tak lebur, kowe tak lebokke ning gone kawah iki. Beliau selalu menyebutkan suatu kawah. Satu nama kawah. Dan ketika itu juga badanku meronta. Jangan, ojo. Ayo nek ojo, kowe metu, ayo. Dengan demikian akhirnya siung ini lepas. Badanku terkulai lemas. Dan selanjutnya bapakku berjalan ke depan sambil menunjuk-nunjuk dan mengatakan sesuatu. Akhirnya yang menempel di tubuhku telah lepas. Selanjutnya ayahku kembali ke diriku. Menggertak. Hei, sopo aku? Hei nak, siapa saya? Aku jawab, Bapak. Terus menunjuk ke ibuku. Kui sopo? Itu siapa? Ibu. Ya wis le. Yuh maem. Ayo makan, kata bapakku. Setelah itu berangsur beberapa saat badanku pulih kembali. Suhu badanku menurun, normal kembali, dan diriku bisa makan dengan enak. Ternyata aku telah kerasukan arwah yang tadi mungkin berat itu dari sekolahanku hingga rumah aku dibebani oleh tadi. Dan ini peristiwa tidak pernah aku lupakan hingga saat ini, yang selalu membuat aku merinding bila teringat dan terngiang-ngiang saat itu. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.